Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 5 September 2024, yaitu hari trading ke-159. Hari ini kita IHSG ditutup positif. Ada 6 ya, alertnya Bapak Ibu agak mix ya, tapi nanti kita akan pilih satu. Oke, ini Bapak Ibu IHSG-nya ditutup positif. Kalau kita baca berita kemarin itu katanya berita manufacturing index ya, rilis berita di Amerika jelek. Jadi marketnya fear. Tapi saya kemarin pas fear ini masih posisi on buy on weakness, saya masih selama ini masih ada posisi buy on weakness yang kalau turun dalam saya malah beli ya. Jadi posisinya memang menunggu pullback sampai nanti uptrust dalam weekly lah. Kalau memang dia bearish, weekly-nya harusnya terjadi uptrust. Ini baru daily, masih belum signifikan sinyalnya. IHSG-nya ditutup positif 0,11 ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini total value-nya turun sedikit menjadi 9,9, tapi hampir dekat-dekat dengan batas kita 10 triliun. Menariknya asingnya tetap net buy 584 miliar dan masuknya ini tidak kaleng-kaleng lah ke Bank BNI dan Bank Mandiri. BBCA juga ada tapi tidak terlalu signifikan. Yang net sale-nya juga tidak terlalu signifikan juga ini, maaf kalau ada yang salah ya Bapak Ibu. Tapi kalau saya lihat asing masih masuk ke Bank BNI, Bank Mandiri, BBCA, BBRI. Kalau mereka masih masuk ke sana, ini adalah proxy selagi itu perbankan ini tetap diakumulasi asing masih percaya dengan Indonesia pasar marketnya untuk terus akumulasi. Kita ikut gerbong aja lah. Oke itu Bapak Ibu, trading snapshotnya kita lihat ada alertnya mulai BFIN sampai KIJA. BFIN ini menarik karena sesuai dengan textbook apa yang diajarkan di kelas. Dan dia sudah ada alert, dan pernah saya bahas juga. Dia menjadi the best time for buying. Nanti kita akan lihatnya. Baru ada SSIA, ASEL, ACES, DSNG, KIJA. Tadi di grup alumni workshop ada yang bilang, Pak ini sawit-sawitan keren katanya. Karena banyak muncul di ledakan volume. Saya belum cek juga, saya detail. Tapi ini ada DSNG. Nanti kita lihat mana yang mau kita bahas. Alat robot ini terkirim secara sekuensial ya, Bapak Ibu, ada waktunya di sini. Bisa saja dia keluarnya misalnya BFIN, keluarnya jam 10 atau setengah 11. Nanti dia bisa saja demand-nya meningkat pagi-pagi, ada yang buy akumulasi, tiba-tiba jam 11.45 atau 11.49 supply-nya masuk di press closing, dibanting bisa saja kalau yang begituan ya. Jadi jangan heran karena dia background-nya adalah machine learning, dikirim berdasarkan intraday. Lalu Bapak Ibu juga bisa terima alert ini melalui Telegram bot. Kita menggunakan API Telegram, linknya ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu bisa scan QR ini nih. Ini bisa scan QR ini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan linknya. Install dulu aplikasi Telegram ya. Telegram channelnya juga ada di sini, ada juga di deskripsi video. Bapak Ibu silakan join. Website, sosial media, dan sosial media silakan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Share dan like juga, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun ya, Bapak Ibu. Maaf, saya harus baca. Biasanya kalau nggak saya bacakan, ada aja yang minta saran untuk dibahas gitu. Bapak Ibu nanti bisa lakukan sendiri ya. Bapak Ibu nanti kita akan akses Telegram botnya untuk mendapatkan bocet. Nanti Bapak Ibu bisa belajar juga melakukan analisa. Namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, jam terbang kita berbeda, style kita tidak bersama, kapital kita mungkin tidak sama. Ada namanya istilah maximum pain level ya, MPL. Kita berbeda, apa yang kita alami selama ini pasar saham mungkin tidak sama. Hingga psikologi trading kita juga tidak sama. Untuk itu Bapak Ibu, kalau menonton video ini jadikan saja sebagai second opinion ya. Jadikan sebagai second opinion. Prinsipnya, lagi-lagi saya sampaikan, jangan pernah percaya analisa siapapun 100%. Bapak Ibu, nanti wajib punya first opinion. Nah, ini penting saya selalu ingat, supaya jangan pernah percaya dengan siapapun, kecuali analisa sendiri. Nah, untuk mendapatkan first opinion, tidak ada cara lain. Bapak Ibu harus latihan, praktis. Lakukan analisa terus-menerus setiap hari, lama-lama insya Allah akan kebaca itu cara marketnya. Kalau ada yang berminat dengan volume price analysis atau pendekatan
yang saya lakukan. Bapak Ibu bisa akses robotnya, juga nanti bisa contoh ya, ikuti step by stepnya. Kalau saya ketikkan perintah, Bapak Ibu ikutin, jadi mudah-mudahan bisa juga memahami bagaimana cara membaca market menggunakan Telegram bot ini. Oke, itu saja disclaimer-nya on. Tayor, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Yang paling penting juga, wajib punya trading plan. Kalau Bapak Ibu trading, jangan pernah tanpa trading plan ya, harus punya trading plan dan money management, harus belajar. Kalau mau lihat tutorialnya sudah ada di YouTube. Ini channel saya, coba. Insya Allah bisa Bapak Ibu dapatkan di sana. Baik, informasi workshop. Workshop Trading as a Business, Bapak Ibu, untuk batch 34 dan 35. Insya Allah ya, saya sudah request booking. Walaupun belum confirm jelas ya, maksudnya tanggal 12-nya bisa dapat, tanggal 26-nya masih menunggu gitu ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu yang mana dulu yang menunggu, tapi saya booking 2 tempat, dapatnya selang begini, saya request segini. Nanti Bapak Ibu yang berminat, nanti mulai Jumat mungkin atau Senin lah saya buka pendaftaran, tapi saya infokan dulu untuk batch angkatan ke-34 dan 35. Udah banyak juga ya, nggak terasa ya. Jadi dulu-dulu tuh satu angkatan ada 12 orang, 15 orang ya. Sekarang kita sejak pandemik kecil saya. Ingat, hanya offline ya, tidak ada online. Kenapa? Karena nanti dalam kelas kita harus sama-sama praktek membuat trading plan, menyusun trading plan, mengerjakan. Kalau tidak offline, susah dimengerti. Dan workshopnya ini full day. Kalau saya punya pengalaman termasuk saya lah, kalau udah meeting satu harian, itu pasti kabur-kabur gitu. Jadi yang paling pas adalah di kelas. Kalau nggak bisa praktek lah, susah. Gitu ya Bapak Ibu, lokasinya di Jakarta Selatan. Yang terakhir ya, batch 33, ada yang terbang langsung dari Medan ya. Biaya workshopnya murah. Memang ya, jadi kalau dibandingkan dengan transportasi akomodasinya jadi mahal. Tapi apa boleh buat lah Bapak Ibu, itu namanya ilmu. Setelah itu nanti silakan bergabung ke grup alumni workshop ya. Oke, jangan lupa nanti malam, jam 1 malam, Timnas Day ya Bapak Ibu. Kita akan coba ini cepat, selesaikan semua trading plan, cek-cek, habis itu tidur. Nanti malam kita nonton Timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Oke, itu saja. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses. Link Telegram botnya sudah saya taruh di deskripsi video. Lalu untuk melakukan analisa, saya menggunakan Telegram desktop. Bapak Ibu bisa menggunakan HP-nya, handsetnya, Android atau iOS. Lalu bisa juga dengan website. Yang penting sudah punya aplikasi Telegram. Oke, apa yang kita lakukan pertama? Tentu nanti kita akan screening. Tapi sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, Bapak Ibu bisa ketik perintah help. Jadi supaya nggak usah bingung-bingung lagi ya, apa saja perintahnya sudah ada di sini. Terpaksa saya ulang-ulang karena sering banyak yang bertanya, Pak, ini ada nggak top 5 broker? Yang di sini kalau nggak ada, atau ada yang kemarin minta 5 menitan. Kita yang ada hanya daily ya, karena untuk swing trading, weekly dan monthly Bapak Ibu. Untuk perintah board chartnya ada di sini, mulai rotasi saham, foreign flow, lalu bisa juga Sankey, lalu untuk akses big data analisisnya ada di sini, screening saham juga ada di sini. Untuk ledakan volume juga ada. Untuk weekly chart, monthly chart juga ada. Rotasi saham menggunakan sektor sampai 11. Untuk tutorial, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, tutorialnya bisa diakses dengan mengetik tutorial. Ya, di sini sudah ada beberapa video tutorial yang saya buat. Memang tidak lengkap, karena kalau ada waktu saja saya buat di sini. Misalnya Bapak Ibu pengen belajar volume price analysis, silahkan pelajari di sini. Lalu pengen paham apa sih itu deep learning, machine learning yang digunakan untuk membuat alert, ada di sini. Misalnya membuat trading plan, Bapak Ibu bisa klik di sini contoh-contohnya. Misalnya sering kena stop loss, karena ada stop loss hunter, kita bikin tutorialnya di sini. Banyaklah, silahkan ilmunya. Saya ambil sebagian dari workshop trading business maupun volume price analysis. Oke, mari kita mulai. Untuk melakukan aftermarket close analysis, kita mulai dengan mengetik perintah /alert. Fungsinya untuk apa? Untuk mengecek apa saja alert terakhir. Oke, ini adalah 7 kalender terakhir, Bapak Ibu. Mulai dari tanggal 10 ada NSP, PTPP, BBYB, Bevin ya, keluar sini sudah Bevin. Ada hari ini, lalu SSIA, Excel, ACS, DSNG, dan Kija. Kija ini kawasan industri Jawa BK, dia akhirnya dimasukkan kembali ke dalam Kompas 100. Jadi dia masuk juga ke machine learning. Jadi kalau Bapak Ibu mengecek
saham-saham yang di luar Kompas 100, misalnya Bapak Ibu punya apa? Apa yang keluar? Ali ya, keluar ya. Dia nggak ada lagi di situ. Atau SIMP, ya nggak ada. Yang ada DSNG, SMP nggak ada lagi Kompas 100. Kenapa nggak ada ya? Mungkin kita tanya ke tim Kompas 100 lah. Sekarang kita akan cek dengan Rekom. Nah, ini adalah screening saham, end of the data. Dia Bapak Ibu, kalau kita lihat ada beberapa saham ya yang alert juga. Di sini Access ada alert Excel ya. Ini biasanya dia nggak tahu apakah ada bangkit kembali isu merger dengan Friend ya. Indef nggak ada, NTP Jasa Marga tidak ada, SSC ada ya. Oke, ada beberapa yang muncul di alert. Kita lihat Excel buy, Tebik buy. BBTM, Morningstar, Bevin ada alert. Lalu kita lihat Breeze. Nanti kita lihat sini pada banyak ya. DSNG ada alert. Banyak nih Bapak Ibu bisa cek nih ya. Telkom, Bears, Engulfing hati-hati. SMGR ini menarik nih, potensial reversal. Rocketjet ada MSP buy, ISAT buy, Emyor buy. Aces, oh ini keren juga nih ya, Aces nih ya. Ada apa ini Aces ini? Setaunya S Hardware-nya mau kabur dari Indonesia ya. Lisensinya habis. Golden Cross, INDF, ISAT. Lalu breakdown chain Aces, ini the best time for buying mungkin. DSNG juga, ya banyak ya INDF, SSIA. SSIA kemarin ada yang komentar, ini aman atau tidak gitu. Waktu polling kalau nggak salah. Ya aman lah, karena terdaftar kan. Tapi masalah resikonya tinggi, masalah resiko rendah itu tergantung risk profile. Kalau selama dia terdaftar, kita beli sahamnya, aman, sahamnya akan balik. Mungkin pertanyaannya masuk ini berisiko atau enggak ya waktu itu. Tapi nggak tahu juga. Lodon Cian, ada nikel, NCKIL ya Bapak Ibu. Itu dia untuk Rekom. Nanti kita akan pilih satu dari yang alert, tapi kita cek dulu salah satu yang favorit saya adalah SCR Vboom. Kalau dia muncul di alert robot, muncul di Rekom, muncul di Vboom, biasanya saya akan fokus ke sana. SCR Vboom. Ada Ali ini di luar Kompas 100 kalau nggak salah. Keluar atau nggak ya? Nggak tahu, lupa saya, coba cek aja. Oh, ada Aces. Oke, LSIP ini yang bilang Pak Yo. Jadi ada yang bilang Pak LSIP SMP ini ada bagus. Salim Infomas, ini London, ini Ali. Jadi kayaknya TBLA kayaknya sawit-sawitan keluar ini, tapi yang alertnya DSNG. Kalau saya sih pilih, ya karena DSNG masuk Kompas 100, saya akan pilih DSNG lah. Oke Bapak Ibu, kita nanti kalau ada waktu kita akan bikin analisa singkat saham ledakan volumenya ya, karena sebagian mereka di luar Kompas 100. Oke, tadi yang keluar itu Aces kayaknya ya Bapak Ibu, padahal saya pengennya ini loh. Tadi alertnya apa sih? Bevin, tapi nggak apa-apa lah. Kita lihat Aces, karena Aces ledakan volume. Kita cek dengan Extreme, SCR Extreme. Saham-saham yang sudah Extreme Fear, kalau Extreme Fear bisa untuk buy on weakness, kalau Extreme Greed bisa sell on strength. Kemarin tuh ada Medco tuh. Medco masih nggak ya? Medco ini menarik, saya mau curi-curi beli tuh karena dia Extreme Fear. Sekarang yang Extreme Fear tidak ada lah yang kita lihat. Kalau ada BBRI, ya BBCA, ya misalnya apalagi Pegas, yang gitu-gitu yang kita kenal perusahaannya yang bagus ya saatnya untuk buy on weakness. Tapi kalau JSPT saya nggak kenal nih sama apa nih. Astri SMG hati-hati, sell on strength. Banyak ya yang sell on strength, SSI hati-hati besok bisa turun. Sell on strength, weekend extreme grade. Oke, bisa dicek weekly-nya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu cek sendiri. Sekarang kita lihat SCR Panic. Kita cari saham-saham yang alert tapi berada di zona panik. Kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Aces, wah ini menarik nih Aces nih ya. Ledakan volume, berada di panik. Rekomnya muncul. Baik Bapak Ibu, saya belum punya Aces, mungkin saya akan analisa. Mumpung masih banyak duit ini, masih ada cash. Kemarin ini Breeze, BRPT nih, lihat mana yang ada alert-alert. Gitu silahkan di screening lah Bapak Ibu. Atau cek satu-satu yang berada di panik, mudah-mudahan dia mengarah ke hope. Nah, itu bisa disusun ya. Harus dicek, jangan sampai habis panik terus panik gitu, jangan. Ini Tebik nih kita ada di itu. Di Rekom. Oke, kita sekarang cek SCR Hope atau saham-saham yang berada di Hope yang kalau mau melihat sudah bergerak naik. Auto, BBTN, BRMS, dia Hope, SMGR nih Hope nih Bapak Ibu keluar.
mungkin dia akan bergerak up menuju grid. Oke, itu saja. Kita langsung bahas saja composite. Kita mulai dengan Speedo Composite. Composite-nya masih ada 1 hari lagi untuk chartnya. Kalau di speedometernya untuk daily dia tetap berada di grid, belum ekstrim ya. Kalau Bapak Ibu udah jadi ekstrim di end of day-nya, hati-hati besok dia bisa koreksi karena memancing supply untuk masuk. Tapi ini kan tidak ya, belum. Kita cek dengan W Speedo Composite. Kita cek weekly-nya juga. Biasanya masih sama nih. Belum turun. Oke, grid juga ya. Berarti demand-nya untuk weekly sama dengan lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star C0. Nah, ini kompositnya 1,1 ya, naik. Nah, secara relatif dengan kenaikan 1,1 tadi, maka kita lihat properti ada melemah relatif. Tanggalnya udah bener belum? Oh, sudah ya. Non-cycle melemah. Oh, mostly melemah nih Bapak Ibu. Ya, melemah yang di dalam relatif terhadap komposit. Oke, itu dia. Kecuali kesehatan. Kesehatan dia menguat. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Dengan catatan, dia masih bisa naik lagi, volumenya tambah lagi besok. Untuk penutupan tanggal 5, yaitu hari Kamis, volumenya rendah di bawah rata-rata, less than half rate Bapak Ibu, spiritnya juga di bawah rata-rata. Nggak apa-apa, bagus berarti. Yang bahaya adalah kalau candlenya merah, spreadnya, volumenya tinggi, ya itu berbahaya kalau lagi uptrend. Tapi lagi begini, dia coba tekan, volumenya masuk, kalau dia candlenya merah, kita tidak perlu khawatir kalau weekly-nya volumenya rendah juga ya. Memang transaksinya rendah aja. Jadi nanti kita lihat di daily, analisanya lebih jelas. VPA Composite. Oke, kita bisa runut Bapak Ibu. Ini adalah low-nya. Sekali lagi saya ulangi, mungkin Bapak Ibu lupa atau yang baru kali menonton. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low, ini high terhadap low bawah ini. Maaf. Lalu ini adalah higher high. Kalau dia mau naik tinggi, dia akan terus turun dulu. Turun dulu bisa pakai Fibonacci retracement. Atau Bapak Ibu cari gap-gap. Atau demand-demand zone. Ini gap ini rally, base rally. Ini ada gap yang belum ditutup, gap up ya. Oke, itu nanti kalau dia turun, kita cari high terhadap low lagi, baru dia naik. Jadi, ini bisa sideways dulu. Gitu bisa juga boleh. Tidak apa-apa ya. Sekarang kita lihat untuk daily, volumenya juga hari ini di bawah rata-rata. Tadi di bawah 10 triliun, spreadnya di bawah rata-rata juga. Jadi memang semuanya di bawah rata-rata untuk hari ini. Sekarang kita akan lihat VBP Composite untuk melihat di manakah. Kalau dia turun, kita jadiin buy on weakness ya. Jadi kita kalau dia turun, kita buy-nya mungkin kecil-kecil saja, mungkin 1 lot, 5 lot, atau begitu dia masuk ke zona ini adalah zona demand-nya. Nah, ini buy on weakness misalnya ya. Tunggu dia turun ke sini baru kita aktif buy ya. Atau kalau ini nih, zona demand. Ini kan demand nih warna hijau besar nih, ini adalah demand zone. Kalau Bapak Ibu belum paham teorinya, nonton tutorialnya ada VBP. Atau ini ada gap. Gap ini coba ditutup tapi belum tutup, dia mungkin akan tutup. Ya nggak tau lah, tapi yang paling ideal adalah dia sideways, dia naik, dia masuk dulu ke bawah ini, di sini rebound. Jadi di sini saya sendiri akan mulai beli banyak. Kalau orang punya cash, maka doanya akan turun. Kita berdoa supaya IHSG turun. Tapi orang yang nyangkut, pasti doanya akan segera naik gitulah. Kalau saya doa turun dulu, baru nanti naik lagi gitu. Sekarang kita akan mulai pembahasan sahamnya. Kita cek dulu alertnya apa. Alertnya mulai PVM kita cek dengan portofolio volatility map. PVM mulai dari Bevin, lalu spasi SSIA, baru spasi Excel, spasi Aces, spasi DSNG, spasi Kija. Oke, kita lihat. Bapak Ibu, kalau kita lihat ini ada klaster ini mirip ya. Jadi dia relatif terhadap komposite. Ingat datanya adalah 12 bulan trailing. Ada klaster saham-saham yang sudah positif di atas, klaster yang di bawah belum negatif. Artinya ini bottoming nih.
Lalu ada saham yang sangat volatil, SSI sendiri dia volatilitasnya tinggi sekali untuk data 12 bulan. Dibandingkan S-Hardware yang cuma segini saja ya. Ada yang lainnya kawan-kawannya klasternya ada di sini. Beda-beda ya, SSI sendiri volatilitasnya kita lihat dengan portfolio correlation map. Kalau Bapak Ibu tidak paham apa ini perintah PVM, itu ketik tutorial. Ada tutorial di sana, nonton dulu daripada bingung kan? Nonton dulu ilmunya apa sih itu, ilmunya apa sih gunanya. Harus tonton dulu. Kalau di aftermarket close, saya akan cepat-cepat aja. Oke, ini namanya portfolio correlation map. Akan mencari korelasi saham-saham ini. Bapak Ibu bisa tambahkan dengan saham yang ada di portofolio Bapak Ibu. Gunanya mencari supaya portofolio dalam portofolio kita saham-sahamnya tidak berkorelasi tinggi. Tujuannya disebut dengan kalau kita kuliah namanya itu adalah memperkecil, reduce portfolio risk exposure. Ya, jadi kita mencari saham-saham yang korelasinya rendah. Misalnya, Bevin. Kalau Bapak Ibu punya Bevin dengan SSI ini korelasinya terbalik, tapi tinggi ya. Kalau Bevin dengan Kija boleh beli, dengan Excel boleh beli, tapi dengan DSNG dia korelasinya tinggi. Hati-hati gitu. Ya, jadi DSNG sama SSI nggak boleh sama karena korelasinya tinggi gitu. Gitulah Bapak Ibu. Kira-kira yang kita cari ada misalnya Excel. Excel dengan Access boleh, dengan Bevin boleh, dengan DSNG boleh. Lalu dengan SSI boleh. Jadi yang enak nih Excel nih dengan korelasi dengan saham apapun dia ada di saham ini dia korelasinya kecil, dia bergerak sendiri nih. Polanya sendiri kalau Excel. Silakan Bapak Ibu bisa cek di portofolio Bapak Ibu sahamnya 10 saham masukkan gitu bisa cek korelasinya. Tentu bisa berubah dalam rentang waktu tertentu ya karena kan dia trailing tuh waktunya. Misalnya bulan lalu saya cek berbeda dengan bulan ini ya bisa saja. Oke, kita tadi bahas apa? Access ya, Bapak Ibu. Kita lihat apa tadi? Alert. Karena tadi accessnya ledakan volume sekalian. Itu yang menarik. Keluar di Rekom, alert robot big data analysis. Keluar di Rekom, keluar di ledakan volume. Kita lihat mulai access. Alert access. Bapak Ibu, ini step by step untuk melakukan analisa saham. Bapak Ibu, kalau saya ketik alert access atau nama sahamnya, Bapak Ibu ikutin saja. Nanti dia akan memberikan 10 alert terakhir ya. Jadi kalau kita lihat access ini fresh, alhamdulillah kita masih dapat access ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan masih bisa dapat harga. Jadi alert access itu sebelumnya tanggal bulan 6. 3 bulan setelahnya dia tidak ada alert, berarti sahamnya itu nggak bergerak kemana-mana. Lalu hari ini baru ada lagi fresh. Jadi belum telat masuknya hari ini Bapak Ibu ya. Kita jaga atas, jaga bawah. Apalagi ledakan volume. Oke, kita cek dengan Speedo. Bapak Ibu ketik Speedo, lalu ketik nama sahamnya. Nah, di video ini saya lakukan begini. Jadi, Bapak Ibu bisa lakukan juga, bukan ilmu yang ajaib lah. Dan saya jelaskan artinya. Ini artinya ekstrim. Nah, kalau ekstrim artinya kenaikan access hari ini sangat-sangat cepat. Orang-orang sangat-sangat greedy hingga FOMO mungkin ya, hingga memancing mungkin nanti atau besok supply-nya masuk untuk profit taking. Nah, karena kita ketahui udah extreme greed, besok kita tunggu buy on weakness saja sambil jaga atas juga. Oke, kita lihat dengan star harian untuk access, untuk daily star access. Ini saya nggak tahu apa beritanya ya. Silahkan Bapak Ibu. Kalau ada beritanya ditulis saja di komen. Nah, ini Access, lihat jarak antar bintangnya melesat, artinya dia terjadi akselerasi relatif terhadap komposit yang bergerak positif. Ini sangat kencang ini, biasanya volumenya juga tinggi, dibuktikan dengan ledakan volume. Kita sebut ini apa? Di daily-nya kita sebut habis panic, terbitlah hope. Kalau lihat rotasi ini, relatif terhadap komposit, dia masih berada di zona panik. Tapi arahnya kemana? Arahnya ke hope. Ya, jadi beli di dalam segitiga ini adalah posisi beli terbaik. Nah, kalau sudah di grid, udah bahaya, relatif bisa jatuh ke fear ya. Ini sektornya berlawanan ya, siklikalnya malah menuju fear. Jadi ini bottoming dia Bapak Ibu, kita masih bisa beli karena dia berada di zona panik menuju hope. Kita lihat weekly-nya, Westar Access, di mana weekly-nya? Oh, weekly-nya masih pendek ya, berarti daily-nya duluan ini Bapak Ibu. Tapi jarak bintangnya agak pendek. Kita tunggu hari Jumat besok close-nya di mana ya. Mungkin bisa langsung belok, tergantung besok hari Jumat. Kita lihat VPA monthly Access. Nah, kita mulai dengan struktur besar yaitu chart monthly.
VPA, ini ada mandi. Oh, dia begini struktur besarnya sudah selesai Bapak Ibu. Ini ada reakumulasi, ini adalah marking up, ini adalah distribusi, adalah marking down. Ini adalah zona reakumulasi, maka kalau kita tarik sebelah sana, maka dia juga zona reakumulasi. Low, high, low, syarat dia mau naik, dia harus close. Kalau kita main nanti di daily, target paling tinggi pasang aja 995. Ya, sekitar di sini kita cari zona demand. Oke, jadi karena ini Bapak Ibu agak tidak yakin untuk monthly-nya. Kenapa? Bapak Ibu bisa harga naik? Naik kan? Sepakat kita price naik mulai tahun 2003 sampai 2004, tapi lihat volumenya. Lihat volumenya. 2003 nggak bohong ya Bapak Ibu. Itu silakan aja nanti dianalisa. Kita lihat volumenya. Tapi ini berlalu, nanti kita bahas ini dan ini ya, nanti kita bahas. Tapi monthly-nya belum cukup datanya untuk terakhir. Kita lihat VPA weekly ACES. Nanti Bapak Ibu kalau ada rezeki silakan ikut workshop volume price analysis. Oke. Bottoming-nya di ACES adalah weekly-nya adalah di sini. Ini adalah selling climax, auto reaction, secondary test. Ini adalah the best time for buying untuk weekly dan dia tidak memberikan second chance. Mungkin nanti tarik aja garis di sini. Low, high, low, high, low. 995 mungkin jual 50%. Ya, targetnya jual 995. Nanti kita lihat di sini banyak yang nyangkut enggak dari VBP. Oke, volumenya besok masih bisa meningkat mungkin ya. Jadi kita sudah dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan terakhir lebih dia volumenya sudah di atas rata-rata. Ini kita lihat ada kecurigaan di situ. Sinyalnya mungkin kita besok baru valid hari Jumat, besok saja dibaca VPA ACES. Kalau membahas saham Bapak Ibu dari time frame monthly, top down ya, weekly baru ke daily. Nah, ini weekly-nya, daily-nya. Sinyalnya apa? Effort to rise bullish sign. Volumenya sangat besar, bagus. Spread-nya wide, bagus. Close-nya high, bagus. Trendnya sudah uptrend. Dia selling climax, auto range secondary test sekali, tes 2 kali. Tes sekali, 2 kali, 3 kali di tes level 710. Berarti stop loss mutlak. Stop loss ada di 700. Mulai. Karena kurangi terus ke bawah. Oke, ini dia ada 760. Ini ada di atas. Jadi besok kita beli satu tick di atasnya, mungkin beli di atasnya 805. Itu satu lot atau 2 lot terserah. Kalau di sini 2 lot, kalau beli di atas jaga atas 2 lot, kalau udah turun ke sini mungkin beli 4 lot. Beli ke sini 8 lot, ini beli 16 lot, di sini beli 32 lot, di sini beli 60 lot, ini 710-nya mungkin beli 100 lot. Jadi makin ke bawah itu makin besar piramidanya, atau 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 6 lot, 7 lot gitu, bisa terserah lah tergantung money-nya. Oke, kita lihat dia rata-rata baru hari boom, ini pasti ada sesuatu. Saya belum sempat baca apa beritanya di S1 karena kemarin-kemarin baca beritanya lisensi ACES-nya mau habis. Nah, ini naik ya. Jadi sejak 1 2 3 4 1 2 3 4 dia sudah naik sebelum hari ini, gitu loh. Terdeteksi dia saat sideways, ini yang mulai akumulasi dalam beberapa hari. Kita lihat dengan evol untuk melihat powerbox, evol ACES. Nanti saya buat tutorialnya lah, ini belum sempat. Dia powerbox, kenapa? Dia lebih besar. Jadi Bapak Ibu, dari yang di break ini, ya ini di break, berarti kita cari stop loss di bawah, kayaknya sama semuanya ya. Drop, base, rally, drop, base, rally, test, light gitu. Itu hukum imbalance trading. Kita cek dengan VBP weekly S hardware. Kita lihat supply and demand-nya untuk weekly. Oh, nggak kelihatan ya. Malah kelihatan ini demand zone di sini Bapak Ibu. Ya, demand zone. Nah, jadi benar dia begitu ada tes di sini, dia tes sekali lagi di demand zone. Stop loss-nya wajib ya, nanti kalau nggak dia akan jebol ke bawah, dia mengejar ini nih. Ini ada demand.
Jadi stop loss sekali lagi, ini demand zone. Kalau dia stop loss tidak Bapak Ibu pasang di 700 tadi, kalau dia jebol, maka dia akan mengejar demand di sini. Maka marking up, distribusi, marking down gitu loh. Wajib pasang, tapi kalau dia naik jebol ke atas, maka ini tren baru. Dia mungkin kita bisa jualan di sini. Cari yang sell candle candle ini atau ini ya. Cari yang candle-candle merah besar, setelah dia body besar, dia turunnya dalam. Oke, kita cari lihat daily karena kita mainnya di daily aja. VBP Aceh. Di atasnya banyak zona supply ya. Ini adalah supply zone. Mulai sentuh sedikit dia turun ya. Ini ada supply ini. Tadi targetnya berapa ya? 9 berapa ya tadi ya? Targetnya berapa sih tadi? 995 ya, target kena itu jual 50%. 995. Ya inilah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan dia bisa naik ke atas. Mungkin dia panjang-panjang ke atas sampai 995 jual 50%, sisanya net profit run. Karena ini ada supply. Yang penting stop lossnya kita kelihatan lah. Ini makan di sini akan ada yang nyangkut sejak bulan Mei, mungkin akan exit. Kita lihat domnya ada nggak? Dom Aceh. Oh, nggak ada pokoknya. Domnya ini harus perbaiki kayaknya nih. Domnya belum diupdate. Sekarang kita cek dengan PIF Aceh. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Aceh. Sekarang namanya berganti Aspirasi Hidup Indonesia untuk mengantisipasi S1-nya resensinya habis. Ini marking up, distribusi marking down, akumulasi marking up ya. Besok kalau turun di 775 bisa beli ya, turun ke 750 bisa beli, turun ke 745 bisa beli. Pokoknya di level-level ini kita beli lah. Stop lossnya tadi 700. Jadi kalau dia turun ke sini Bapak Ibu bisa, dia akan biasa ngetes upper downtrend yang di break. Untuk hari ini asingnya net buy 12,42 miliar, dalam 5 hari 1,86 miliar, dalam 20 hari terdeteksi net sell 11,71 miliar, dalam 60 hari berbalik lagi tercatat asingnya kumulatif net buy sebesar 86,14 miliar, dalam 1 hari ada 88,59 miliar asing net buy. Jadi sedikit saja ya, kemarin sempat ada net sell-nya. Kita lanjutkan dengan tren Aceh. Chart trend akses kita lihat Q2 2024 dia EPS grow-nya lumayan Q on Q 8,28 miliar, tapi kalau dia valuasi ini dia over value ya. Dia naik tinggi. Oke, itu saja. Kalau di sini kita lihat golden course-nya masih hijau, dia baru mulai uptrend. Ini trend itu adalah untuk mendeteksi uptrend. Sekarang sudah trend. Nah, ini Bapak Ibu saya masuknya. Ini adalah support yang kemudian dijebol. Dan dijebol, dia akan retest biasanya yang dijebol ini Bapak Ibu. Bisa 770, 775, 760 ini bisa posisi buy, di sini juga bisa posisi buy. Nah, tapi jangan hajar kanan, tunggu saja dia turun. Tunggu di 775 untuk buy karena dia sudah ekstrim bisa kita buy. Kita lihat dengan PWS Aceh. PWS ini disebut dengan chart Pitu Walusiwah. Ada banyak indikator di sini. Buy-nya sudah satu, yaitu stokastik, nyatakan buy. Ini yang penting, volumenya sangat besar, spread-nya wide, close-nya juga tinggi. Zonanya zona akumulasi dan strong. Kita lihat ada sinyal buy di sini. Di sini strong langsung meledak dia, volumenya juga besar. Jadi bottoming ya. Targetnya tadi adalah 99 atau di sini bisa jual nih. Oke, itu Bapak Ibu untuk S hardware, Bapak Ibu Aceh bisa lakukan nanti analisa sendiri. Untuk saham-saham yang lainnya mirip. Tapi untuk sisa alert saham hari ini kita akan bikin analisanya singkat saja 3 atau 4 chart. Kita mulai dengan Bevin. Bevin ini sudah saya buat analisanya. Bapak Ibu gabung ke Telegram channel ya. Jadi sini ini saya sudah buat, kalau Bapak Ibu nanti ikut kelas workshop VPA, dia ada marking down, selling climax, authorization, secondary test, mohon maaf. Di sini fase C, the best time for buying, second chance to buy, mudah-mudahan sana. Saya kemarin belinya pas di sini. Ya, pas di sini saya dapat barang. Jadi saya agak telat juga, tapi
sudah punya lah. Sekarang mudah-mudahan fase C tinggal naik ke atas. Target di 1400-an ini mungkin. Itu silakan join ke Telegram channelnya Bapak Ibu, ada di deskripsi video. Kita cek alert Bevin. Bevin ini alertnya harusnya freshnya Bapak Ibu kita belinya di tanggal 28 Juni ya. Sekarang sudah rame, udah panjang. Sudah fase D dia kalau di wake off. Wake off method kita lihat dengan Speedo Bevin. Kadang-kadang kalau siang-siang gitu saya ada waktu, saya bikin analisa, saya posting ke Telegram channel. Netral artinya sama kuat antara supply and demand. Kita tanggal udah bener belum? Udah ya. Kita cek dengan Star Bevin. Bevin dia bergerak menuju fear tapi agak melambat bertahan dia sekarang ini Bevin. Sementara decline-nya turun. Kita cek dengan VPA. VPA Bevin. Jadi chartnya nggak banyak nih, cuma 4 sampai 5 lah. Oke, ini tadi saya sudah jelaskan dia selling climax Bapak Ibu. Kita lihat volume hari ini besar juga. Walaupun dia tidak meledak, sempat naik tadi, tapi diguyur lagi supply-nya. Kita tunggu dia break 1.40. Yang penting kalau yang konservatif, stop loss-nya, tadi saya itu stop loss masih di sini Bapak Ibu. Dalam doa saya sih, berharap dia turun ke bawah. Kena di bawah sini saya exit. Jadi masih ada harapan dia atas ke bawah untuk naik. Jadi kalau udah turun sini saya masih buy. Ekstrim ya, nggak apa-apa lah. Ini karena ini masih 1 bulan. Oke, kita lihat foreign flow, Bevin, bagaimana dengan foreign flow untuk Bevin. Wah, luar biasa ini ya. Bevin ini asingnya, mengapa kemarin saya tertarik, asingnya nggak peduli dengan harga sahamnya. Bapak Ibu bisa lihat Bevinnya turun, sahamnya, asingnya akumulasi terus, sahamnya naik, terus tetap akumulasi. Ya, jadi hari ini juga asingnya masuk besar. Net foreign-nya 24,34 miliar. Dalam 5 hari dia tercatat net buy 18,51 miliar. Dalam 20 hari menjadi besar, membesar kembali. 20 hari net buy 48,7 miliar. Dalam 60 hari asingnya net buy tercatat 199,13 miliar. Dalam 100 hari asingnya tercatat net buy besar juga 495 miliar. Jadi makin lama makin membesar karena kita lihat sahamnya mau jatuh, mau naik, asingnya akumulasi terus. Oke, itu untuk Bevin. Kita lihat saham berikutnya adalah SSIA. Alert SSIA. Ini kemarin ada di weekly analysis di voting, tapi nggak ada yang pilih ya. Wah, dia fresh padahal kemarin nggak ada yang pilih. Bukan nggak ada yang pilih, yang pilih kecil hingga tidak terpilih maksud saya. Kita cek dengan Speedo SSIA apakah tadi sudah ekstrim. Kalau sudah ekstrim bisa jatuh. Ekstrim ya. Kalau ekstrim artinya besok juga bisa berbahaya, bisa turun ini. Kita cek dengan Star SSIA. Ada yang bilang komentar dia ini sudah banyak retailnya. Ya nggak apa-apa lah. SSIA, Bapak Ibu, dia bergerak di zona green untuk daily. Silakan Bapak Ibu cek weekly-nya. Kita cek dengan VPA SSIA. Soalnya kalau saya buat detail nanti nggak cukup waktunya. Oh, ini naik tinggi ya. Wah, ini tutorial untuk workshop nanti enak nih. Ini marking up, reakumulasi ya. Wah, ini reakumulasi. Break dia, volumenya terjadi perubahan, benar berarti reakumulasi ini di timeline daily, Bapak Ibu. Ini contohnya bagus untuk workshop reakumulasi, tapi nggak tahu nih nggak ada springnya ya. Kita cek dengan PIF. Artinya gini, yang punya stop loss dengan ada alert hari ini, stop lossnya bisa dinaikkan ya Bapak Ibu. Jadi dinaikkan kemana? 2 tick di bawah ini. 1025 berarti stop loss berada di 1015. Dinaikkan sudah. PIF, SSIA. Kadang-kadang kita trading tuh terlalu banyak pikiran. Terlalu banyak nakutkan, ini retailnya sudah banyak lah, inilah segala macam. Ya, kita lihat aja price dan volume gitu. Oke, saat sahamnya naik, asingnya naik, akumulasi juga. Saat sahamnya sideways, asingnya ada keluar sedikit. Nah, hari ini asingnya masuk net buy sebesar 3,72 miliar. Dalam 5 hari asingnya net buy tercatat 2,43 miliar. Tapi dalam 20 hari asingnya tercatat net sell sebesar 14,98 miliar. Dalam 60 hari membesar net sell-nya menjadi minus 54,22 miliar. Dalam 100 hari ya tetap net sell sebesar minus 36,33 miliar. Oke, itu dia untuk foreign flow SSIA. Kita cari saham lainnya adalah Excel.
Alert Excel. Apa ini beritanya? Saya nggak tahu, belum sempat cek. Tapi kemarin-kemarin kan dia menunggu merger. Ini dia fresh ya Bapak Ibu. Bulan 9 tanggal 5 dia alertnya. Sebelumnya adalah tanggal 13 Mei. Kita cek dengan Speedo Excel. Grid artinya demand-nya sekarang lebih besar pada supply. Kita masih bisa naik mudah-mudahan. Kita lihat Star Excel berbeda tadi dengan SSIA yang rentan untuk koreksi besok. SSIA dia berbalik berada di fear tapi kelihatannya jarak antar bintangnya menguat. Di sini ya jarak antar bintangnya menguat. Lalu arahnya kembali menguat ke grid. Silahkan cek chart weekly untuk star rotasinya. Kita cek dengan VPA Excel. Nanti kelamaan Bapak Ibu, udah 40 menit ini. Oh, dia gini ya. Tapi lumayan Bapak Ibu karena di sini patternnya sudah terbentuk ya. Mau suka nggak suka, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low. Sekarang dia menjadi higher high. Saat dia break, volumenya besar. Nah ini sudah valid. Tinggal Bapak Ibu menentukan targetnya di mana nih. Stop loss sudah bisa di sini lah. Sebelumnya kan di sini. Sekarang sudah bisa naik karena dia sudah break 2340. Jadi kalau yang besok mau beli ketinggalan bisa tunggu di 2340 atau ke bawahnya. Stop loss-nya kan kelihatan. Dari price dan volume daily, price-nya naik, volumenya naik ya. Jadi dia harmoni. Kita lihat dengan foreign flow, PIV Excel. Excel untuk chart foreign flow hari ini sejak berapa hari yang lalu luar biasa asingnya akumulasi Bapak Ibu. Kita bisa lihat memang dia bolak-balik sideways tapi ini mulai akhir Agustus lah. Asingnya akumulasi terus tergambar dengan bar ini. Hari ini asingnya masuk 38,71 miliar net buy dalam 5 hari asingnya net buy membesar 126,13 miliar. Kita bisa lihat ya di sini. Dalam 20 hari asingnya tambah besar 160,18 miliar. Oke, dan dalam berarti 1 bulan ya, sekitar dari mulai di sinilah. Tapi dalam 60 hari atau 3 bulan asingnya net sell 119 net buy masih cuman mengecil 119,42 miliar. Dalam 1 hari asingnya tetap net buy 248,6 miliar, makin besar. Jadi itu dia asingnya. Dalam kesimpulannya adalah asingnya ini sejak akhir Agustus kemarin sudah akumulasi dan hari ini jadi akumulasi harian paling besar. Oke, itu Bapak Ibu untuk Excel. Kita cek sahamnya lainnya. Aceh sudah, DSNG. Alert DSNG. Tadi ada yang bilang di grup alumni workshop. Jadi teman-teman kalau mau masuk grup itu tidak bisa karena itu adalah orang-orang yang dari alumni ya, mohon maaf. Alert DSNG. DSNG ini kalau kita bilang alertnya fresh. Kalau saya sih secara singkat saja ada tadi ledakan volume, ada SIMP, ada LSIP, mana yang menarik? Ya, yang masuk Kompas 100 lah saat ini ya, DSNG. Tapi tergantung catnya nanti. Nah, Bapak Ibu, kalau ada AALI, ada SMP, ada DSNG, silahkan lakukan analisa ya, sedetail tadi Aceh. Kita cek alert DSNG sudah, dia fresh ya Bapak Ibu. Kita cek dengan Speedo DSNG. Saya belum punya sawit-sawitan, mungkin bisa masuk nih. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat Star DSNG. Walaupun saya bilang secara indeks lebih bagus DSNG dibandingkan yang tidak masuk Kompas 100, tapi tetap harus dianalisa price dan volumenya. Umumnya saham-saham yang masuk Kompas 100 itu jadi acuan juga untuk fund manager untuk akumulasi ya, fund manager reksadana misalnya. Kita cek dengan VPA DSNG. Kalau rotasi sahamnya dia kelihatan berbalik ya di zona grid. Kita lihat VPA DSNG. Salah ketik. DSNG. Oh ada. Aduh, sudah tinggi ya. Ini juga contoh kasus untuk reakumulasi. Kayaknya saya nggak bisa masuk nih DSNG nih. Ini adalah marking up, reakumulasi. Ini ada semacam spring tapi nggak spring dia. Baru marking up lagi. Ini adalah reakumulasi untuk time frame lebih besar. VPA weekly DSNG. Ketinggalan sudah. Oh gini dia Pak Ibu, sideways. Nge-swing ini cocoknya ya dari tahun 2022 tuh beli di sini, jual di sini, beli di sini. Akhirnya dia break ke atas. Ini ada gap atau apa ya? Oh enggak. Sekarang kita cek dengan foreign flow PIV DSNG.
Berikut ini adalah foreign flow untuk DSNG, luar biasa juga ya. Ini Dharma Satya Nusantara, asingnya Bapak Ibu lihat terus akumulasi. Hari ini juga termasuk yang besar. Kita lihat hari ini masuknya 8,9 miliar. Dalam 5 hari dia net buy 17,82 miliar. Dan 20 hari asingnya kumulatif net buy 49,85 miliar. Dalam 60 hari asingnya net buy membesar 62,8 miliar. Dalam 100 hari asingnya net buy 100,08 miliar. Jadi kalau kita lihat asingnya dalam 100 hari 5 bulan terakhir itu akumulasi terus, walaupun kecil-kecil ada net sell dikit, tapi kumulatifnya dia net buy. Oke, sekarang kita lihat apa lagi? Kija ya, ini Kija saya sudah lama nggak dengar, walaupun sering kalau ke Cikarang ya lewatlah di Jababeka, kita kalau mau ke Bandung lewat itu Jababeka. Kita cek alert Kija. Mungkin dia baru muncul karena dia baru masuk Kompas 100. Alert Kija baru karena baru masuk Kompas 100. Kita cek dengan Speedo Kija. Extreme Grid, hati-hati besok dia koreksi kalau sudah Extreme Grid. Mungkin nggak langsung besok hari Jumat, bisa hari Senin, tapi besok mungkin diangkatnya naik tinggi, mungkin diangkat naik tinggi, bikin berita-berita prospek bagus, saatnya demand-nya tinggi, dijual dikit-dikit supaya dapat jualannya di harga tinggi dibandingkan besok diguyur langsung kan. Itu skenario bandar lah. Kita cek dengan Star Kija. Ini harusnya ada. Karena dia Kompas 100. Ada properti, dia berbalik lagi masuk ke grid milik Liu. Silakan cek weekly ya, mudah-mudahan ada ya. Kita cek dengan VPA Kija biar cepat, ini udah 46 menit. Oh, sudah naik dia. Dia balik ke Kompas 100 itu, masuk Kompas 100 itu di sini. Kalau lihat volumenya ya rata-rata memang ada peningkatan sedikit-sedikit ya Bapak Ibu. Ini satunya panjang. Ya ada spring. Ya, ini contoh-contoh spring ini. Habis spring dia naik melesat. Low, high, high, low, higher, high, high, low, higher, high gitu ya. Nggak tahu saya nggak punya juga Kija ini Bapak Ibu. Ya, saya kalau Kija pilih mana? Ya pilih BSD atau Pakuwon gitu, yang lebih jelas lah. Baik. Tambah satu lagi. PIF Kija. Kita lihatlah foreign flow-nya seperti apa. Wih, ngeri juga ya. Lumayan juga nih. Berikut ini adalah foreign flow untuk Kija, kawasan industri Jababeka. Bapak Ibu bisa saat lihat sideways, asingnya mungkin keluar. Di sini pasti ada sesuatu lah, asingnya masuk. Asingnya masuk, sahamnya naik. Asingnya keluar, sahamnya turun. Asingnya masuk lagi, sahamnya naik. Jadi ada korelasi mungkin. Kita lihat hari ini asingnya net buy 6,984 miliar. Dalam 5 hari asingnya kumulatif net buy turun sedikit menjadi 6,88 miliar. Dalam 20 hari asingnya net buy 48 miliar. Dalam 60 hari ada 70,48 miliar. Dalam 100 hari dia mengecil sedikit menjadi 51,03 miliar asingnya. Semuanya dari hari ini sampai 100 hari belakangan asingnya net buy di Kija. Oke, yang pegang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menaikkan stop loss-nya. Terus monitor sahamnya, price dan volumenya, tapi disiplin dengan trading plan-nya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup untuk aftermarket close hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.